الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah salat subuh musalla al-barakah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat hidup. Allah Azza wa Jalla mengembalikan roh kita setelah Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mendoakan keberkahan kepada umatnya pada waktu pagi hari sebagaimana beliau sebutkan, Allahumma barik fi ummati fi duburiha, ya Allah berkahilah umatku pada di waktu pagi hari mereka. Maka kita mengawali hari kita dengan ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita duduk sejenak untuk menuntut ilmu, untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari ba'da salat subuh di Musalla Al-Barakah, yang mana kajian ini kita fokuskan tentang masalah tarhib Ramadan, yaitu tentang berkaitan motivasi beramal pada bulan Ramadan dengan mengkaji kitab Wasaful Jannati wan Nari yang ditulis oleh Syekh Wasaful Jannati wan Nari min Sahih Sunnati wal Akhbari yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah. Kita masuk kepada pertemuan ke-13. Kita akan melanjutkan yaitu fasal yang berikutnya, yaitu tentang masalah makanan dan minuman ahli surga. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita bahas setiap pembahasan, setiap tema daripada kenikmatan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang yang bertakwa, yang mana Allah sebutkan di dalam ayat bahwasanya surga itu adalah uiddat lil muttaqin, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, kami sediakan untuk orang yang bertakwa. Kami sediakan untuk orang yang bertakwa. Maka orang yang layak masuk ke dalam surganya Allah adalah orang yang bertakwa. Dan puasa yang kita jalankan saat ini adalah salah satu sarana menuju kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun, yaitu supaya kalian bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan kita membicarakan tentang keindahan surga, maka memberikan motivasi kepada kita untuk beramal, terlebih lagi pada bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, yang dengan itu mudah-mudahan kita kaum muslimin diberikan keistiqomahan untuk menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan al-faslul rabi' asyar, yaitu fasal ke-14 tentang makanan ahli surga dan minuman ahli surga. Penulis kitab ini sebagaimana biasanya beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kita bacakan yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 20, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Maka berdasarkan di dalam ayat ini bahwasanya di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan, dan di dalam surga itu kita dipersilakan untuk memilih buah-buahan yang kita senangi. Dan buah-buahan di surga sebagaimana telah kita sebutkan tidaklah sama dengan buah-buahan yang ada di dunia, meskipun namanya sama. Jadi nanti di surga itu ada buah langsat, ada buah semangka, ada buah pisang, ada buah salak, ada buah delima, ada buah manggis, ada buah pepaya, ada buah durian, semuanya. Jadi semua yang ada di dunia nama-namanya ada juga di surga. Akan tetapi kalau di dunia ini, kalau jeruk misalkan ada yang apa?
Ada yang masam dan ada yang manis. Tapi kalau di surga manis semuanya, enak semuanya. Kemudian yang kedua, kalau kita makan buah di surga ya, kalau kita makan buah di dunia terasa nikmatnya sampai mana? Kalau kita makan sampai mana terasa nikmatnya? Kerongkongan. Lidah tuh kerongkongan. Lidah enggak. Kalau masuk kerongkongan hilang sudah. Tapi kalau di surga subhanallah jamaah, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita merasakan kenikmatan, subhanallah. Subhanallah. Dan di dunia, ya Anda senang buah apa misalkan? Buah durian. Tidak boleh banyak-banyak, kolesterol. Ya kan? Ya bisa mabuk. Ya satu keranjang tidak habis. Tapi kalau di surga subhanallah tak pernah kena kolesterol kita. Tak pernah mabuk. Tak pernah kenyang. Subhanallah. Inilah kenikmatan di surga jamaah. Subhanallah. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah As-Sad ya, ayat 49 sampai dengan 51. Yang mana Allah sebutkan hadza dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa itu ya akan disediakan tempat kembali yang baik. Apa tempat kembali yang baik? Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, yaitu surga-surga kata Allah Subhanahu wa taala yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka, muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu di dalam surga tersebut mereka bersandar, subhanallah. Jadi nanti kalau kita masuk surga, Allahumma amin, nanti bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga. Jadi saling bersandar, ikhwan. Ya jadi apa? Kalau bahasanya apa? Reunian. Ya maka nanti Allah sebutkan nanti, dan salah satunya nanti Allah tampakkan penduduk neraka di hadapan penduduk ahli surga. Ya sehingga nanti penduduk ahli surga nanti mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalaulah seandainya bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami termasuk orang-orang yang tersesat. Nanti ditampakkan. Dan nanti adanya dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Di antaranya apa? Penduduk neraka nanti meminta air minum kepada penduduk surga walaupun hanya seteguk. Ya nanti ditampakkan. Ya sehingga itu nanti ada syafaat. Ya syafaat apa? Ya anaknya kepada orang tuanya, kemudian sahabatnya kepada sahabat yang lain. Dia mencari sahabatnya, ya Rabb katanya, mana sahabatku yang dulu pergi sama-sama mungkin ketika kajian, pergi sama-sama bertemu salat jamaah. Inilah jamaah. Kenapa kita disyariatkan untuk saling berjamaah? Supaya apa? Supaya saling bertemu. Ya ketika kita hadir pengajian saling bertemu, nanti ada reunian di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dicari ternyata apa? Temannya masuk neraka jamaah. Ya. Maka dia apa? Mendapatkan syafaat dari temannya nanti. Ya. Nah, kemudian ya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga itu apa? Bersandar di atas dipan-dipan. Ya, bersandar, dan mereka apa? Sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman yang ada di surga. Dan nanti disebutkan ya ada pelayan-pelayan yang tetap tua. Yang tetap muda maksudnya ya. Pelayan-pelayan yang tetap muda, yang tidak tua. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 5 sampai dengan 6, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashtarabuna min ka'thin kana mizajuha kafura. Sungguh kata Allah, orang-orang yang berbuat kebaikan maka mereka akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Ya air kafur di sini bukan air kafur kita di dunia ya enggak. Ya kalau kita mungkin bisa sakit perut. Ya, tapi kalau di surga tidak demikian. Ya, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka meminum air kafur tersebut, yaitu mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Ya, maksudnya apa? Air tersebut memancarkan sesuatu yang sangat sebaik-baiknya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun atau di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minin, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala tujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang jelek, maka dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya tersebut. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan, amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, maka dia adalah seorang mukmin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mana mereka diberikan rezeki di dalamnya tidak terhingga tanpa hisab. Jadi di dalam ayat ini bahwasanya amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah dia orang yang beriman. Jadi kalau orang kafir, kalau dia berinfak, tidak diterima amalnya jemaah. Ya termasuk dia puasa misalkan, dia berzakat, ya tidak diterima. Kenapa? Karena syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ya, dan yang ketiga adalah mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama kita menyebutkan berdasarkan ayat ini bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada 3. Pertama dia muslim, kedua dia ikhlas, ketiga adalah dia beramal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita siapa saja yang beramal, baik laki-laki maupun wanita, maka ibadah kaum laki-laki dan wanita itu sama dalam masalah ibadah solat. Ya tidak ada yang membedakan mereka. Ya karena sebagian orang membuat-buat. Jadi mereka membeda-bedakan antara ibadahnya yang laki-laki maupun ibadahnya kaum wanita dalam masalah ibadah solat. Ya dan ini tentu saja tidak dibenarkan kecuali dalam masalah jamaah. Ya kalau menjadi imam ya laki-laki, tidak mungkin wanita jadi imam makmumnya laki-laki. Ya dan ini tidak dibenarkan. Kemudian jemaah di dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 71 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ya ayat 71 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fiha ma tashtahihil anfus ya wa taladzul a'yun, dan di dalam surga kata Allah mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam hati mereka dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Jadi apapun yang kita inginkan di dalam hati kita di surga nanti semua terrealisasikan, semua tersampaikan, semua kita dapatkan. Berbeda dengan di dunia ya enggak. Kalau kita menginginkan sesuatu terkadang bisa dapat dan terkadang tidak. Dan kalaupun kita mendapatkannya, kita harus berusaha, kita harus berletih, kita harus bersusah payah. Inilah dunia yang mana adalah negeri cobaan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah dunia, ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Dan masalah dunia juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innad dunya, ya sesungguhnya kata Nabi SAW, dunia ini adalah terlaknat. Dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Ya inna dunya, ya sesungguhnya dunia ini kata Nabi SAW adalah terlaknat. Dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya. Semuanya dilaknat oleh Allah. Apa maksudnya? Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada 3 golongan yang mereka tidak dilaknat di dalam dunia ini. Yang pertama adalah zikrullah, orang yang senantiasa mengingat Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah muwalah, yaitu orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga adalah alim au muta'allim, itu orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang mempelajari ilmu. Maka inilah 3 golongan yang tidak dilaknat di dalam dunia ini. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam surga nanti mereka akan mendapatkan makanan dan minuman. Tentunya makanan dan minuman mereka melezatkan jemaah, ya. Dan makanan dan minuman mereka ini sebanyak apapun mereka makan, mereka tak pernah kenyang, tapi bahagia, tapi merasa kenikmatan. Dan sebanyak apapun makanan atau minuman yang mereka makan dan minum di dalam surga, maka tidak menjadi kotoran. Berbeda di dunia ya enggak. Kita BAB, ya kotoran makanan yang kita makan, ya kita buang air seni. Kenapa? Minuman yang kita minum
Adapun di surga nanti tidak. Lantas bagaimana nanti? Apakah nanti gemuk-gemuk? Tidak. Karena tidak BAB, tidak bongir sini, tidak ada gemuk-gemuk nanti di sana. Jadi bagaimana? Jadi menyesari makanan tersebut dengan apa? Mengeluarkan keringat. Yang mana keringat-keringat ahli surga nanti mengeluarkan semerbak bau yang harum. Subhanallah. Subhanallah. Ya, inilah salah satu apa? Keindahan di dalam surga. Kemudian kita lanjutkan, yaitu tentang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis ke-59 yang berkaitan dengan dalil yang kita bahas ini, bahwasanya penghuni surga itu mereka mendapatkan makanan dan minuman. Itu hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu kata Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berkaitan dengan surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, inna ahlal jannah, ya sesungguhnya ahli surga, kata Nabi, ya'kuluna fiha, ya mereka akan makan. Ya mereka akan makan. Ya mereka akan makan. Wa yashrabuna, dan mereka juga akan minum. Jadi sesungguhnya penghuni surga, kata Nabi, mereka akan makan dan akan minum. Wala yatfuluna, ya akan tetapi mereka apa? Mereka tidak akan buang air. Ya mereka tidak akan meludah. Ya mereka tidak meludah jamaah. Jadi nanti di surga ternyata kita tidak meludah. Wala yabuluna, dan mereka tidak buang air ya kecil. Ya wala yataghawwatuna, dan juga mereka tidak buang air besar dan juga tidak buang air kecil, ya tidak buang air besar. Wala yamtakhituna, dan juga tidak buang ingus. Jadi yang kotor-kotor yang ada pada tubuh kita tidak ada di surga. Jadi nanti tidak meludah, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang ingus. Artinya nanti penduduk surga apa? Tidak ada ingusan. Ya pilek tidak ada. Kemudian kemudian kata Nabi SAW, para sahabat bertanya, ya fama balut ta'am, ya bagaimana halnya dengan makanan? Ya, maka sahabat bertanya, bagaimana dengan halnya makanan? Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah, kan mereka makan, wahai Rasulullah, bagaimana makanan ini akan keluar dari tubuh mereka? Maka Nabi SAW menjawab, jusha'un wa rashhun kaharshil misq. Ya, kemudian kata Nabi, makanan yang mereka makan itu, kata Nabi, akan berubah menjadi sendawa. Ya, jadi nanti keluar sendawa. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya kemudian kaharshil misq, dan mereka akan mengeluarkan keringat, yang mana keringatnya ini ya aromanya seperti aroma kasturi, misik. Ya yulhamuna at-tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafasa. Kemudian mereka diberi insting, yaitu bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian diberi insting bernafas. Ya, jadi nanti apa? Mereka senantiasa yaitu apa? Bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah dalil menjelaskan bahwasanya penghuni surga mereka akan makan dan minum, kemudian makan dan minum mereka itu nanti tidak akan menjadi kotoran dan mereka nanti bersendawa, ya, dan juga mereka akan mengeluarkan keringat. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang ke-60, bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyebutkan sesungguhnya, kata Nabi, inna tayrul jannah, ya sesungguhnya kata Nabi SAW, ya burung di surga itu seperti onta besarnya jamaah. Jadi burungnya seperti onta, masya Allah, ya enggak? Pernah lihat onta kan? Oh ya, pernah umrah, selalu pernah ya enggak? Kalau belum pernah umrah, lihat di YouTube ya enggak? Jadi burungnya sama seperti onta, kata Nabi. Ya, yang hinggap di pepohonan surga. Ya, jadi pohon apa? Jadi burungnya itu apa? Sebesar onta. Ya, dan apa? Dan pohon apa? Dan burung ini hinggap di pohon-pohon surga. Maka berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya burung-burung ini merasakan kenikmatan. Ya, maka Nabi SAW yang menjawab bahwasanya Nabi mengatakan makanannya lebih nikmat darinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya nanti
ya burung-burung ini akan dimakan oleh penghuni surga. Ya, yang mana mereka ini, ya penghuni surga akan merasakan kenikmatan. Dan sungguh kata Nabi SAW, aku berharap engkau termasuk orang yang makan darinya. Dan Nabi berharap bahwasanya apa? Abu Bakar itu termasuk orang yang memakan daripada burung tersebut. Maka berdasarkan hadis ini, bahwasanya Abu Bakar Siddiq, dia adalah salah satu di antara penghuni ahli surga. Dan juga di dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan ada 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Bayangkan jemaah, 10 sahabat yang telah divonis oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq ya termasuk orang-orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah dan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ini adalah bantahan kepada kaum Syiah yang membenci Abu Bakar Siddiq dan juga pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, yaitu orang-orang Syiah. Ya Allahumma amin. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ya hadis yang ke-61. Ya, kita bacakan terjemahnya saja karena lumayan panjang ini. Ya, kemudian dari Sulaiman bin Amir menceritakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ia mengkisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Apa kata Nabi? Sungguh Allah memberi manfaat kepada kami melalui kaum Arab Badui. Ya. Kemudian ya, berikut beberapa pertanyaan mereka. Ya, jadi kata sahabat, sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada kami melalui orang Arab Badui. Yang mana orang Arab Badui itu apa? Kalau bertemu dengan Nabi, mereka sering bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara beberapa pertanyaan mereka kepada Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, datanglah seorang Arab Badui, ia pada suatu hari ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surga terdapat pohon yang mengganggu dan aku tidak beranggapan ya bahwa di surga ada pohon yang mengganggu penghuninya. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada dia, apa itu? Maka dia menjawab, adalah pohon sidr. Pohon sidr ini adalah pohon bidara. Pohon yang ada durinya, ya enggak? Bidara kan apa ada durinya, ya enggak? Karena itu, karena dia punya duri yang mengganggu. Ya, jadi dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ya kepada dia. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada dia, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang artinya yaitu apa? Di pohon bidara yang dibuang durinya. Jadi artinya nanti di dalam surga itu ya ada pohon bidara, tapi apa? Bidaranya tidak sama di dunia. Kalau bidara yang ada di surga, maka Allah Subhanahu wa taala telah membuang yaitu duri-durinya. Allah Subhanahu wa taala membuang duri-durinya dan Allah meletakkan buah pada setiap duri sebagai gantinya. Jadi nanti dia berbuah jemaah. Jadi bukan mengeluarkan duri dan meletakkan buah sebagai penggantinya, kata Nabi. Sesungguhnya ia menghasilkan buah-buahan. Setiap buah-buahan itu mengeluarkan 72 warna makanan dan di dalamnya tiada satu warna yang menyerupai warna yang lainnya. Jadi artinya apa? Warnanya berbeda-beda. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Keindahan di dalam surga. Dan sebagai penutup jamaah, kita cukupkan dengan satu hadis yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif, yaitu adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, sesungguhnya seseorang dari ahli surga ingin minum dari minuman surga, maka spontan sebuah ceret datang dan jatuh di tangannya, lalu dia meminumnya kemudian kembali ke tempatnya. Jadi subhanallah. Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti ada pelayan yang senantiasa melayani penghuni surga. Jadi apapun mereka inginkan tidak perlu bergerak lagi. Duduk manis datang seorang. Ya, seperti ini. Ketika dia hendak meminum apa? Maka datang spontan ceret datang lalu menuangkan dan dia langsung meminumnya. Setelah itu balik lagi. Nah, ini adalah menunjukkan tentang keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan besok yaitu tentang masalah pakaian ahli surga. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.